Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yogi Pradana Marta. Oke teman-teman, di step 2 kali ini ya, di step 2 di video terbaru tahun 2020, kali ini saya akan sedikit membagikan informasi tentang tips bagaimana cara kita meredakan asam lambung ketika asam lambung naik, ataupun bagaimana cara kita mengatasi asam lambung ketika masalah asam lambung kita sedang kambuh ataupun kumat seperti itu ya. Jadi sebelumnya seperti ini teman-teman ya. Untuk asam lambung itu sendiri itu sebenarnya ada dua ya, ada dua, disertai ansietas dan tidak disertai dengan ansietas ataupun kecemasan seperti itu ya. Nah tapi sebelumnya teman-teman ya, sebelum teman-teman melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian klik tanda loncengnya supaya teman-teman semuanya menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi pemberitahuan ketika channel ini mengupload video-video terbaru tentang informasi-informasi seputar GERD, anxiety, asam lambung seperti itu. Nah, oke, teman-teman lanjut aja ya. Jadi di sini ada dua ya, teman-teman, ada dua kategori ya, dimana orang yang mengalami masalah asam lambung itu ada dua kriteria. Yang pertama adalah asam lambung tanpa disertai dengan ansietas. Yang kedua adalah asam lambung dengan disertai dengan anxiety. Ketika kita mengalami masalah asam lambung ya, yang tidak disertai dengan kecemasan, itu biasanya yang kita rasakan pertama hanyalah perut panas, kemudian di area ulu hati terasa nyeri, kemudian dada juga panas, kemudian berasa seperti mual ya, seperti mual ya, semacam itu aja teman-teman ya. Itu adalah ketika kita mengalami masalah asam lambung tanpa disertai dengan kecemasan itu. Tetapi berbeda dengan ketika kita mengalami masalah asam lambung yang disertai dengan kecemasan seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya titik poinnya sama teman-teman ya. Jadi ketika kita mengalami asam lambungnya kambuh ataupun kumat, tetapi disertai dengan kecemasan, sama aja. Yang pertama adalah dari gejala fisik. Dari gejala fisik yang kita rasakan adalah perut panas biasanya. Perut panas itu menandakan bahwa ada peningkatan kadar asam lambung di perut kita. Itu bisa terjadi karena kita banyak pikiran, kita stres, dari pola makanan, dari pola hidup itu juga bisa. Kemudian biasanya di ulu hati nyeri, sakit, ditekan seperti ini sakit. Kemudian juga ini ketika itu dada kita juga terasa panas. Nah kemudian kita juga merasa mual. Biasanya kalau kita ansietas ya, kita anxiety, kita memiliki kecemasan yang berlebihan, akan disusul dengan rasa keliengan, kemudian akan disusul dengan rasa seperti mau roboh, kemudian akan disusul dengan keringat dingin, kemudian disusul dengan jantung berdebar-debar. Nah, kalau jantung kita berdebar-debar biasanya juga akan disusul dengan nafas pendek ataupun nafas cepat. Nah, itu karena apa? Itu karena kita panik, teman-teman ya. Karena kita panik, karena kita merasakan yang namanya kecemasan ataupun ansietas seperti itu. Kemudian juga kita merasakan kita seperti mau pingsan, kemudian kita merasakan seperti setengah sadar setengah tidak. Nah, itu karena adanya faktor kecemasan. Jadi ada dua kategori tersebut, yang satu tanpa anxiety, yang kedua dengan anxiety. Itu sebenarnya untuk penanganannya pun juga sedikit sama teman-teman ya. Cuma gini, untuk orang-orang yang tidak disertai dengan kecemasan ataupun ansietas itu biasanya sangat gampang untuk mengatasi masalah asam lambung. Jadi kita cukup minum aja teman-teman ya. Suatu misal kita merasakan asam lambung, perut kita panas, kemudian di sekitar ulu hati kita nyeri kayak gitu ya. Kemudian juga di dada kita panas. Yang kita lakukan cukup satu, kita minum air ya. Kita minum air biasa ya. Nggak boleh air es ya teman-teman. Jadi air biasa. Kita minum seteguk, 2 teguk. Nah, itu juga bisa meredakan asam lambung, teman-teman. Karena apa? Karena asam lambung yang sudah terlanjur naik itu nanti akan terdorong jatuh ataupun terdorong masuk lagi ke dalam lambung seperti itu. Kemudian kita juga bisa meningkatkan produksi air liur itu dengan cara kita mengunyah permen karet seperti itu. Kemudian kita juga bisa konsumsi buah-buahan pereda asam lambung seperti apel seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian juga upayakan kita tidak tiduran ataupun tidur berbaring, karena kalau kita tidur berbaring otomatis itu akan tambah memperparah asam lambung kita gitu. Itu untuk penanganan orang-orang yang mengalami masalah asam lambung ketika tidak disertai dengan ansietas. Cukup mudah kan? Nah, kemudian untuk teman-teman yang mengalami masalah asam lambung tetapi disertai dengan ansietas, seperti yang telah saya jelaskan tadi di atas, bahwasanya
gejala fisiknya sama, tetapi akan disusul dengan gejala-gejala yang lain seperti jantung berdebar-debar, kemudian nafas pendek ataupun nafas cepat, kemudian juga keringat dingin, keliengan, seperti berasa mau pingsan, seperti berasa mau jatuh. Nah, seperti itu. Jika kita alami masalah itu, teman-teman, yang perlu kita lakukan adalah pertama, jangan panik ya. Ini khusus untuk yang mengalami masalah ansietas ya, ataupun kecemasan. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus ingat bahwa memang seperti itu rasanya, teman-teman ya. Memang seperti itu rasanya. Kemudian juga banyak sekali yang sudah sembuh. Itu perlu teman-teman tanamkan dalam benak, perlu teman-teman tanamkan dalam hati nurani, dalam mindset, dalam alam bawah sadar teman-teman. Memang seperti rasanya. Kemudian juga sudah banyak yang sekali yang sudah sembuh. Nah, kemudian setelah teman-teman bisa memahamkan, menyadarkan diri bahwa oh memang seperti ini rasanya, dan ini memang sudah wajar, sudah lumrah dialami oleh para penderita asam lambung yang disertai dengan ansietas, seperti itu ya. Kemudian teman-teman bisa lakukan hal-hal yang seperti yang jelaskan di atas. Penanganannya sama seperti orang-orang yang tanpa ansietas. Pertama kita ambil air minum, kemudian kita minum seteguk, 2 teguk ya, kemudian gitu. Kita posisikan tubuh dalam keadaan yang tegak seperti ini, tidak dalam keadaan yang berbaring. Kemudian kurangi kita berbaring ya, kita kurangi berbaring karena ketika kita berbaring otomatis asam lambung kita naik teman-teman, menuju ke kerongkongan, nanti ke tenggorokan, ke lidah, ke mulut, rasanya asam dan sebagainya. Nah, kita bisa minum seteguk, 2 teguk supaya asam lambung kita turun. Kita juga bisa konsumsi permen karet juga sama aja. Kemudian kita juga bisa makan buah apel sebagai makanan ataupun buah-buahan penetral asam lambung, seperti itu ya teman-teman. Nah, dan yang satu lagi yang perlu teman-teman ingat adalah kita harus memotivasi diri kita secara mandiri, memotivasi diri kita secara pribadi ya, secara mandiri, bahwasannya memang kita harus meyakinkan diri bahwa kita tidak akan apa-apa teman-teman, kita pasti akan kuat, ini hanya sementara sebenarnya ya. Itu kita terjadi keringat dingin, kita terjadi gemeteran, kita terjadi jantung berdebar-debar, nafas pendek, keliengan, seperti mau pingsan, seperti mau jatuh, itu karena adanya kecemasan teman-teman ya. Jadi kita harus masa bodoh. Ketika kita terjadi seperti itu, kita masa bodoh aja. Kan tadi sudah saya jelaskan bahwasanya ada 2 kategori tadi loh ya, asam lambung tanpa ansietas dan asam lambung dengan ansietas, seperti itu. Nah, makanya kita harus kita harus pahami betul bahwa ada 2 kategori itu sebenarnya sama-sama teman-teman, sama-sama tidak berbahaya. Yang tanpa ansietas juga tidak berbahaya, yang dengan ansietas juga tidak berbahaya. Makanya kita harus bisa menanamkan dalam alam bawah sadar kita bahwasanya asam lambung itu tidak berbahaya, seperti itu. Kalau kita udah bisa menanamkan dalam mindset kita bahwa asam lambung itu nggak berbahaya, suatu ketika kita itu kambuh asam lambungnya, ketika kita itu kumat asam lambungnya, kita pasti akan tentunya bisa mengatasi teman-teman ya, bisa mengatasi. Ya sudah, cukup minum air, kemudian kita olahraga cukup, tidak usah terlalu stres, kemudian kita nggak makan makanan pantangan dulu selama beberapa saat, insya Allah masalah asam lambung kita juga akan segera teratasi. Itu aja teman-teman ya. Kemudian juga satu lagi teman-teman, ketika teman-teman merasakan asam lambung naik, kemudian ini khusus untuk yang mengalami ansietas ya, khusus yang mengalami masalah kecemasan. Jadi teman-teman tidak perlu berpikir kepada penyakit-penyakit yang berat ataupun penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi cukup, oh ini asam lambung, saya harus lakukan ini supaya tidak supaya tidak semakin memburuk, seperti itu. Jadi nggak usah berpikir-pikir ke penyakit-penyakit yang lain. Fokus saja bahwa itu adalah asam lambung, seperti itu ya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Dan satu lagi motivasi untuk teman-teman bahwasanya asam lambung tidak berbahaya, asam lambung tidak bisa membunuh secara mendadak ya, ataupun asam lambung itu bisa sembuh teman-teman, asalkan kita bisa menjaga 3 PR. Pola hidup, pola makan, pola pikir ya, seperti itu ya. Kemudian juga jaga religiusnya. Dan kemudian saya ulangi sekali lagi, untuk masalah pola makan otomatis teman-teman sudah bisa menjaga, kemudian pola hidup juga bisa menjaga, kecuali kadang biasanya kita sulit untuk tidur ya. Kemudian pola pikir. Nah, pola pikir di sini yang paling sulit teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengalami masalah asam lambung disertai dengan ansietas, tentunya masalah pola pikir ini yang paling sulit. Tapi kita harus yakin kita pasti bisa melalui, kita pasti bisa menjalani, kita pasti bisa sembuh dari masalah ini teman-teman ya. Karena faktor utamanya adalah kecemasan. Jadi lek kowe pengen mari, jika kamu ingin sembuh, obatnya adalah kalian sendiri. Istilah Jawanya lek kowe pengen mari, obatnya adalah awakmu dewe. Nah, itu yang sering kita dengar di istilah Jawa.
Jika kamu ingin sembuh dari masalah asam lambung, dari masalah kecemasan, obatnya apa? Obatnya adalah kamu sendiri, di mana kamu bisa membawa otak kamu, di mana kamu bisa membawa pikiran-pikiran kamu ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik, mensugesti diri ke arah yang lebih baik. Nah, di situ kalian bisa sembuh. Oke teman-teman, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng supaya teman-teman jadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi, mendapatkan pemberitahuan ketika channel ini mengupload video. Dan selalu support channel ini supaya semakin berkembang, supaya makin banyak bisa membantu orang, memberikan motivasi-motivasi yang baik kepada orang lain yang masih mengalami masalah asam lambung, GERD, anxiety. Oke. Dan untuk teman-teman yang mau order madu istighfar ya, madu khusus asam lambung yang bisa digunakan juga untuk proses pengobatan asam lambung, karena dia ini mengandung karena dia ini rendah gas, kemudian juga sangat berfungsi untuk mengobati masalah luka peradangan seperti itu ya, luka sariawan, luka karena asam lambung seperti itu teman-teman. Kemudian juga bisa meningkatkan energi, menambah energi, meningkatkan metabolisme, kemudian juga meningkatkan daya tahan tubuh supaya tidak gampang terserang penyakit seperti itu ya teman-teman. Nanti silahkan bisa order di saya, langsung bisa order di saya, sekaligus kita konsultasi, sekaligus kita sharing masalah GERD, anxiety, asam lambung. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.